Aku udah cek semua nih kantornya di mana. Jadi awalnya aku nggak mau ajak orang dulu nih untuk gabung di Alimama karena aku nggak suka banget dari dulu yang namanya bisnis aplikasi atau apa segala macam. Tapi aku tekankan di sini Alimama ini bukan bisnis, tapi Alimama ini benar-benar kerja, teman-teman. Kerja part time, kita bisa kapanpun, mau nenek-nenek. Hai, tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana cara untuk mendeskripsikan secara ringkas fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang begitu banyak dalam waktu singkat. Menghimpun banyak orang yang begitu keras kepala, spekulator, manusia tak tahu diri, atau yang bodoh tapi berlagak jenius, yang rela mati demi membela permainan angan-anganan, dan semua omong kosong dari bisnis yang sebetulnya tak nyata. Pada tahun 1908, Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, atau disebut Charles Ponzi, seorang penipu ulung asal Italia. Di saat keluarga Charles Ponzi mengalami kebangkrutan, ia lalu keluar dari universitas dan merantau ke Amerika Serikat untuk mengembalikan kejayaan keluarganya. Tahun 1920, Ponzi mendirikan usahanya sendiri. Banyak orang yang terimingi untuk investasi di Ponzi dengan imbalan hingga 400%. Kemudian namanya diabadikan menjadi sebuah skema penipuan yang saat ini kita kenal sebagai skema Ponzi. Tapi, bahkan hingga lebih dari 100 tahun, skema Ponzi terus saja populer di tengah masyarakat, digemari oleh berbagai golongan dan disegani oleh para pencintanya. Skema Ponzi mengubah teman jadi lawan, mengubah keluarga jadi musuh, mengubah manusia jadi tak berhati, dan memakan korban baru setiap hari. Lalu, apa yang salah dari itu semua? Mengapa skema Ponzi begitu langgeng? Di video ini, kami akan menjelaskan bagaimana skema Ponzi bekerja, berapa banyak kerugian yang terjadi, serta kehancuran yang dapat ditimbulkan bagi hidup kita. Kami juga akan menjelaskan bagaimana cara kita mengenali skema Ponzi yang terang-terangan hingga yang dibalut segala macam modus tertentu. Dan mengapa kamu dan seluruh relasimu harus menghindari skema ini. Mari kita mulai. Skema Ponzi termasuk di dalam modus investasi bodong yang membayarkan keuntungan kepada para investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Daya tarik dari skema Ponzi terletak pada kemudahannya yang berbalut bisnis-bisnis keren dan mereka, para anggota yang mengaku sukses sekaligus memberikan angan-angan keuntungan jauh lebih tinggi dibandingkan investasi lainnya. Dari Charles Ponzi hingga Bernie Madoff dan semua yang berada di antaranya, skema Ponzi selalu sukses memanfaatkan dua sisi paling lemah dari manusia, yaitu kebodohan dan keserakahan. Dalam perjalanannya, skema Ponzi terus berevolusi menggunakan cover-cover yang baru, mulai dari perusahaan investasi zaman dulu hingga aplikasi milenial. Tak jarang, skema ini mengangkat nama-nama terkenal sebagai contoh suksesnya, membuatnya seolah jadi bagian dari model bisnis masa kini dengan istilah yang keren. Padahal semua itu adalah bohong. Dengan menampilkan jas dan dasi, rumah gedongan, mobil sport, bisnis Ponzi menyebar dengan cepat di antara satu ke yang lainnya, menjangkiti orang-orang terdekat mulai dari sahabat hingga keluarga. Menyebarkan sebuah pesan bahwa menjadi kaya raya itu mudah, tak perlu kerja keras, tak wajib banyak belajar, tak perlu susah-susah, cukup ikuti saja suruhan mereka, dan maka kamu akan sukses. Padahal, sukses instan adalah kebohongan publik. Sekarang, kami akan memberikan gambaran bagaimana cara kerja skema Ponzi dan mengapa itu sangat berbahaya bagi kita. Ada banyak sekali produk yang dapat dijadikan media untuk membuat sebuah skema Ponzi, dari bisnis ternak sapi sampai menonton iklan. Namun, tak peduli apapun bentuknya, itu semua hanya digunakan sebagai gimmick belaka, cuma kebohongan, tak ada produk yang asli, atau uang yang betul-betul diinvestasikan dalam skema Ponzi. Produk utama dari skema Ponzi adalah money game, yaitu modus investasi palsu yang membiarkan keuntungan kepada anggotanya dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh anggota berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh dari investasi atau produk apapun. Pada umumnya, skema Ponzi akan menggunakan sistem jejaring ke bawah yang berbentuk seperti piramida. Meski sedikit berbeda,
Skema Ponzi juga kerap disebut sebagai skema piramida. Dengan menggunakan skema seperti ini, pertumbuhan jumlah anggota akan sangat melaju secara eksponensial, sehingga dapat mengumpulkan uang dengan jumlah yang sangat banyak dan cepat. Di sini, setiap orang yang bergabung ke dalam bisnis wajib membayar sejumlah uang, baik sebagai joining fee, investasi, maupun pembelian produk. Itu adalah hal yang paling sering dilakukan. Namun, belakangan ini tak sedikit skema Ponzi yang dibalut dalam program-program gratisan. Gratis di sini tentu hanya sebagai modus agar menarik perhatian. Sebab pada prinsipnya, hanya mereka yang membayar yang bisa mendapatkan uang dengan cepat. Yang gratisan ya hanya sebuah formalitas saja. Skema Ponzi menawarkan sebuah keuntungan yang tak cuma besar, namun juga pasti dalam jangka waktu yang bisa dihitung jari. Ini adalah sebuah antitesis dari investasi betulan yang memberikan imbal hasil jauh lebih kecil dan tidak pasti. Bisa untung, bisa rugi. Pada awalnya, sudah pasti semua orang yang bergabung akan mendapatkan bayaran sesuai dengan yang dijanjikan. Ini adalah kunci untuk membuat bisnis semakin berkembang. Sebab, orang yang telah mendapat dan mencicipi bayarannya biasanya akan memutuskan untuk menambah investasinya demi mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Sayangnya, tak perlu menunggu lama untuk membuat sebuah bisnis skema Ponzi bertemu dengan ajalnya. Karena semakin cepat sebuah bisnis Ponzi berkembang, semakin cepat ia hancur. Semua itu terjadi saat penambahan investasi baru dan member baru mulai melamban atau stop sama sekali. Di mana kita tahu, uang dari para memberlah satu-satunya sumber yang menghidupi bisnis ini. Di sisi lain, para pemilik bisnis Ponzi selalu bersiap mengambil ancang-ancang untuk membawa kabur semuanya. Ini dinamakan sebagai scam. Maka istilah yang paling sering digunakan dalam skema Ponzi adalah money game, skema piramida, dan scam bisnis. Skema Ponzi lebih dari sekedar uang. Skema ini dapat merusak otak para pengikutnya, merangsang mental kaya instan, membuatnya jadi pecandu, sekaligus mengacuhkan hati nurani dan melenyapkan rasa malu, serta harga dirinya sebagai manusia. Berikut beberapa cara untuk mengenali skema Ponzi. Jenis usaha atau produk yang dijual adalah hal terpenting dari sebuah bisnis, tapi tidak dengan skema Ponzi. Tidak ada satu jenis investasi atau bisnis apapun di dunia ini yang dapat memberikan pengembalian pasti dengan hasil tinggi, apalagi dengan waktu yang cepat. Hanya bisnis berskema Ponzi yang dapat melakukannya. Maka, jika ada bisnis yang sudah dilakukan, tetapi memberikan hasil yang pasti, cepat, dan jauh lebih dari yang lainnya, maka itu adalah pertanda bagi kita untuk menghindarinya. Selain itu, rekrutmen tak boleh jadi yang utama. Referral afiliasi, program member get member, dan lainnya adalah hal yang biasa dalam sebuah bisnis dan skema investasi. Namun, jika itu jadi yang utama, bahkan jadi sumber penghasilan atau malah persyaratan agar bisnis berjalan, maka bisa diduga ada skema Ponzi yang mengendap di baliknya. Dan last but not least, selalu ingat dengan ini, jika sesuatu terlalu indah, terlalu mudah untuk diwujudkan, maka itu pasti tidak benar.